Baik, selamat sore Bapak Ibu kalian. Hari ini tanggal 11 November 2022 kita bertemu dalam ruang Zoom meeting ini di dalam program Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia. Salam segar, kuat, dan sigap di dalam firman Tuhan. Baik, bersama kita sudah hadir Ibu Inawati Teddy. Sebagaimana Bapak Ibu sudah kenal sebelumnya, Bu Inawati adalah evangelis dan beliau mengajar di STTRI itu ya untuk mengajar perjanjian lama gitu. Dan kali ini kita akan memperbincangkan tentang tentang buku menjelajah perjanjian baru jilid yang ketiga, di mana kita akan memperbincangkan mengenai kitab Mazmur dan juga sastra hikmat. Apa itu sastra hikmat dan bagaimana sih beluknya kitab Mazmur ditulis itu nanti bisa kita gali dari Ibu Ina. Tapi sebelumnya mari kita uh, berdoa terlebih dahulu. Puji syukur kami Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu. Saat ini kami berkumpul di ruang Zoom meeting ini untuk belajar bersama. Kiranya Tuhan sertai hati kami ya Tuhan, dan berkati Ibu Ina yang akan membimbing kami untuk lebih kenal firman-Mu. Di dalam kasih Kristus kami mau belajar. Amin. Baik, silakan Bu Ina. Baik, saudara-saudara, jadi hari ini kita akan mereview buku Menjelajah Perjanjian Lama Jilid 3, yaitu Mazmur dan Sastra Hikmat. Ya. Nah, di mana penulisnya adalah Ernest Lucas, dan ini tentu saja sudah diterjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia oleh Scripture Union Indonesia. Nah, di sini kita bisa melihat isi secara garis besar. Pertama adalah kunci untuk panel. Nah, kunci untuk panel ini seperti yang buku-buku sebelumnya itu terdiri dari 3 bagian, panel pikirkanlah tentang, ya, kemudian panel menggali lebih dalam dan panel lainnya. Nah, tapi saudara, panel ini sebenarnya adalah untuk menemukan atau diberikan misalnya tema-tema supaya kita lebih memikirkan. Jadi panel ini tidak ditujukan untuk memberikan sebenarnya pembahasan yang menyeluruh, ya, tetapi supaya lebih kita pikirkan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam bab 1 yaitu Mazmur. Nah, kalau Alkitab PL itu ditulis di dalam genre yang berbeda-beda, maka para ahli juga mengatakan bahwa Mazmur itu juga ada genre yang berbeda-beda, ya. Dan tentu saja mungkin ahli yang berbeda bisa memberikan genre yang berbeda, tetapi secara umum ini adalah sesuatu yang disetujui oleh para ahli, ya. Jadi himne, kemudian ratapan, nyanyian ucapan syukur, Mazmur Raja, Mazmur Keyakinan, Mazmur Hikmat, dan jenis minor lainnya. Nah, saya bicara sedikit saja mengenai himne dan ratapan. Karena ini adalah 2 mazmur yang paling banyak, ya, jenis mazmur yang paling banyak. Nah, saudara, biasanya himne itu secara khas adalah pujian umum tentang Allah, dan biasanya memberikan struktur 3 bagian yang sederhana. Dimulai dengan sebuah panggilan untuk memuji Allah. Kemudian di tengah-tengahnya kita diberikan alasan kenapa kita perlu memuji Allah, karena itu sering sekali dimulai dengan kata ki, bahasa Ibrani yaitu sebab. Baru nanti Mazmur ditutup dengan sebuah panggilan baru untuk memuji, ya, yang sering sekali menggemakan apa yang sudah ada di pendahuluan. Nah, kemudian Mazmur ratapan, mungkin kita tidak sadar ya, saudara ya, ternyata Mazmur ratapan itu adalah Mazmur yang paling banyak, ya, di dalam 150 Mazmur di dalam kitab Mazmur. Nah, ratapan ini mencakup sekitar sepertiga dari buku Mazmur dan biasanya juga mempunyai beberapa unsur. Walaupun tidak semua Mazmur mempunyai unsur-unsur ini, tetapi dilihat bahwa ratapan itu misalnya terdiri dari beberapa fitur. Pertama, seruan kepada Allah. Kedua, keluhan, namanya juga ratapan, pasti ada keluhan, ya. Jadi ini adalah deskripsi dari kesulitan atau malapetaka yang diderita pemazmur. Yang ketiga adalah permohonan, dan terutama tentu saja permohonan kepada Allah untuk menyelamatkan. Tapi kemudian juga, nah ini yang kemudian merupakan sesuatu yang sering diperdebatkan, ada panggilan untuk pembalasan.
yaitu meminta Tuhan membalaskan kejahatan dari orang-orang yang menjahati. Dan kemudian ada pengakuan dosa, kemudian ada pernyataan tidak bersalah, ya, sebagai alternatif dari pengakuan dosa. Kemudian sumpah untuk memuji dan mengucap syukur kepada Allah setelah penyelamatan. Kemudian ungkapan keyakinannya dan kepercayaannya kepada Allah, dan akhirnya seruan pujian dan ucapan syukur. Jadi sering sekali sebenarnya Mazmur Ratapan juga berakhir dengan ucapan syukur, ya. Jadi itu adalah genre-genre Mazmur yang berbeda. Nah, kemudian juga dibicarakan tentang Mazmur dan ibadah Israel. Di sini dikatakan hari raya musim gugur. Hari raya musim gugur itu apa? Kita tahu bahwa orang Israel itu ada 4 hari raya, ya. Nah, hari raya musim gugur itu berkaitan dengan biasanya hari raya Pondok Daun. Karena baik hari raya pendamaian maupun Pondok Daun itu terjadi pada musim gugur. Nah, kenapa ada hari raya musim gugur, penobatan Yahweh dan sebagainya? Nah, ini adalah pandangan yang berbeda-beda, saudara yang diberikan, ya. Jadi apakah perayaan Pondok Daun itu adalah penobatan Yahweh, itu adalah pandangan Mowinkel misalnya, kemudian pembaruan perjanjian itu pandangan Weiser, perayaan Raja Wision itu adalah pandangan Klaus, dan juga kemudian adanya kesimpulan. Jadi memang kalau menurut saya kelebihan yang sangat baik daripada seri ini adalah banyak sekali membahas pandangan-pandangan yang ada di antara para ahli. Kemudian berbicara tentang judul. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang judul Mazmur, itu bukan judul yang di bold di dalam LAI kita. Karena sebenarnya apa yang di bold di dalam Alkitab kita, saudara, ya, itu adalah LAI yang memberikan. Ketika kita berbicara mengenai judul Mazmur, itu biasanya di kitab Mazmur kita itu dimasukkan pada ayat pertama atau kadang-kadang ayat pertama dan 2. Misalnya saya bacakan Mazmur 4, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Nah, itu yang dimaksudkan dengan judulnya, ya. Nah, jadi ada indikasi kepenulisan atau kumpulan. Kemudian indikasi jenis mazmurnya, jadi ada, ya. Kemudian indikasi penggunaan liturgis. Dalam hal ini, indikasi kepenulisan itu misalnya Mazmur Daud, ya. Walaupun kemudian juga dimengerti Mazmur Daud itu belum tentu harus ditulis oleh Daud, tetapi juga bisa untuk Daud atau untuk pemakaian raja. Sedangkan kumpulan misalnya Mazmur Asaf, dan itu dianggap bahwa itu adalah perserikatan musisi bait suci misalnya. Sedangkan kalau kita berbicara tentang jenis mazmur, misalnya ada nyanyian kultus, ada mazmur pengajaran dan sebagainya, ya. Indikasi penggunaan liturgis itu bisa kita lihat misalnya Mazmur 30 di mana ini secara khusus dikatakan seperti ini. Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Sedangkan istilah-istilah teknis musik, misalnya contoh, ya, dan itu banyak sekali di dalam Mazmur kita, misalnya untuk pemimpin biduan. Nah, kemudian kita berbicara tentang struktur dan perkembangan kitab Mazmur. Saudara tahu dong, kalau kitab kita itu, Mazmur kita terdiri dari 150 Mazmur, tetapi sebenarnya terdiri dari 5 jilid, ya. Jadi dinyatakan bagaimana 5 jilid itu kemudian dikembangkan, di mana setiap jilid itu adalah sekumpulan-kumpulan. Ya, jadi setiap jilid itu kan bukan ditulis oleh satu orang, tetapi sebenarnya merupakan mazmur-mazmur yang dikumpulkan. Karena itu tidak mengherankan kemudian ada perkembangan buku Mazmur. Diperkiraan bahwa, ya, diduga bagaimana misalnya Mazmur itu bisa berkembang sampai sekarang, karena Mazmur ini adalah ditulis oleh orang dengan jarak waktu yang cukup lama, ya, sehingga kemudian ada dikumpulkan. Kemudian kita melihat natur kitab Mazmur. Berbicara tentang jabatan raja dan hikmat. Nah, ini juga kemudian memberikan pandangan-pandangan, ya, misalnya pandangan Wilson, buku Mazmur pada akhirnya merupakan sebuah kitab hikmat yang memuat instruksi Yahweh bagi orang benar dan yang menekankan jabatan rajanya. Karena itu ditekankan jabatan raja dan hikmat. Karena di dalam perjanjian lama, saudara, ya, Raja Israel itu sebenarnya mewakili Allah memerintah. Karena itu tentu saja dia perlu melakukan
jabatan fungsi rajanya itu dengan hikmat. Nah, penafsiran eskatologis juga merupakan pandangan Wilson, di mana mengatakan pembentukan Mazmur itu dengan melihat kecenderungan eskatologisnya. Kemudian Mazmur-Mazmur sebagai instruksi, itu adalah pandangan yang lain dari McCann. Kemudian kita melihat juga bagaimana Mazmur itu dibatasi oleh ketaatan dan pujian. Itu adalah pandangan, itu suara anjing-anjing saya. Itu adalah pandangan Walter Brueggemann, ya. Kemudian ketika berbicara tentang makrostruktur dan mikrostruktur, di mana sejauh ini sering sekali ya ahli-ahli itu hanya melihat makrostruktur, tetapi kemudian disarankan kita juga perlu melihat struktur yang lebih kecil, yaitu mikrostruktur. Nah, kemudian kita, diberikan contoh-contoh Mazmur, berarti memang ya tidak semua Mazmur itu dibahas ya, jadi cuma selintas saja biar saudara bisa melihat, kita tentu saja tidak ada waktu untuk membahasnya ya. Tapi ini menunjukkan bahwa banyak sekali contoh-contoh Mazmur yang kemudian diberikan, tentu saja juga diberikan dari genre-genre yang berbeda tadi. Kemudian kita melihat teologi di dalam Mazmur. Saudara, Mazmur itu penuh dengan teologi ya. Jadi tidak mengherankan ketika kita berbicara Mazmur, kita sebenarnya bisa mendapatkan teologi yang sangat luar biasa. Pemahaman tentang Allah misalnya menunjukkan monoteisme praktis ya, Allah sebagai pencipta, Tuhan sebagai Tuhan yang berdaulat atas sejarah dan sebagainya. Pemahaman akan manusia misalnya ya berbicara tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia dan peran dan tugas yang Allah berikan kepada manusia misalnya. Kehidupan setelah kematian memang tidak terlalu banyak ya. Keseluruhan PL itu tidak terlalu banyak berbicara tentang kehidupan setelah kematian, tetapi juga tersirat dari beberapa Mazmur. Sehingga saya berikan satu contoh saja yang dikatakan di sini ya. Mazmur 16 ayat 9 sampai 11. Mazmur 16 ayat 9 sampai 11. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ya, terutama ayat 10, engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Ini biasanya memang dilihat bahwa klimaksnya itu adalah pada Yesus, bahwa Yesus hanya ada di dunia orang mati selama 3 hari ya. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Tapi ini menunjukkan betapa nanti kita semua pun juga memang sementara ini kalau mati ada di dunia orang mati, tapi nantinya tentu saja kita akan diberikan tubuh kebangkitan dan masuk ke dalam langit baru dan bumi baru. Kemudian juga berbicara tentang korban ya, persembahan-persembahan korban. Kemudian kutukan di dalam Mazmur ya, tadi kita mengatakan biasanya itu ada di dalam genre ratapan. Dan ini sebenarnya saudara kalau kita mengerti, ini sebenarnya meminta Tuhan memberikan keadilan. Sehingga kalau kita mengerti ini soal meminta Tuhan meminta keadilan kepada Tuhan, mungkin kita kemudian tidak terlalu negatif ya melihat kutukan di dalam Mazmur. Kemudian pemahaman akan jabatan raja, di mana tentu saja ini terutama berbicara tentang Daud dan keturunannya memerintah sebagai perwakilan Yahweh. Ya, sekali lagi kita harus melihat bahwa kerajaan Israel itu berbeda dengan kerajaan bangsa lain karena raja utamanya adalah Yahweh, Daud dan keturunannya hanya mewakili. Nah, kita kemudian melihat bab 2 puisi Ibrani. Salah satu kekhasan daripada puisi, walaupun bukan berarti prosa tidak ada paralel ya, karena paralel pada dasarnya hanya mau mengungkapkan hal yang sama. Jadi paralelisme misalnya di sinonim, antitesis, sintesis dan sebagainya itu juga didetilkan. Kemudian pendekatan linguistik. Nah, ini adalah pandangan orang ya, pandangan Michael O'Connor tentang pola sintaksis yaitu structural grammatical dalam kalimat puisi Ibrani. Kemudian ada irama yaitu pola bunyi, ritme yang teratur, dan ini biasanya diberikan pandangan-pandangan orang ya bahwa kita harusnya membaca puisi Ibrani itu seperti demikian misalnya. Mengenali puisi Ibrani itu kemudian kita diperkenalkan kepada paralelisme,
dalam hal ini sebenarnya mungkin mau berbicara tentang karakteristik puisi Ibrani ya. Jadi paralel, kemudian ringkas, saudara ya. Bahasa puisi biasanya lebih ringkas dari bahasa prosa. Menggunakan pasangan kata, ritme, urutan kata yang tidak biasa, kosakata yang tidak biasa, dan itu sebenarnya bagaimana kita bisa mengenal kalau itu adalah puisi Ibrani, dan tentu saja juga memakai bahasa-bahasa figuratif. Dijelaskan juga apa yang dimaksudkan ayat, strofe, dan stansa di dalam tulisan puisi. Nah, pandangan Foucault-Mann misalnya mengatakan, puisi Ibrani memuat puisi pada tingkatan yang lebih tinggi, jadi bukan hanya pada ayatnya, tetapi pada strofe dan stansa. Ayat itu adalah unit dasar yang terdiri dari bikolon, ya misalnya 2 baris, atau trikolon 3 baris. Di atasnya strofe adalah kumpulan 2 atau 3 ayat. Dan Foucault-Mann mau mengatakan bahwa strofe memiliki kohesi internal, yaitu sebenarnya ada keharmonisan internal yang dapat memiliki sejumlah bentuk. Sedangkan stansa itu lebih lanjut lagi, terdiri dari 2 atau 3 atau kadang lebih strofe. Ya. Nah, kemudian bab 3, hikmat dan literatur hikmat. Saudara, literatur hikmat di sini mau mengatakan kata hikmat sebenarnya paling banyak muncul di 3 kitab. Kitab Amsal, Kitab Ayub, dan Kitab Pengkhotbah. Karena itu kenapa kita memasukkan mereka sebagai literatur hikmat. Sedangkan apa yang dimaksudkan dengan natur hikmat? Kata hikmat, terutama di dalam Amsal, menunjuk pada keahlian menjalani hidup. Ya, jadi hikmat itu orang yang berhikmat adalah orang yang kemudian mempunyai keahlian untuk menjalankan hidup. Nah, kemudian ada perdebatan hikmat di Israel, apakah itu adalah import dari negeri-negeri asing? Karena kan dilihat misalnya ada persamaan antara apa yang ada di Amsal misalnya dengan tulisan Amenemope dari Mesir misalnya ya. Diperdebatkan juga sekolah hikmat dan apakah ada sekolah hikmat di Israel ya. Saudara, para ahli juga punya pandangan yang berbeda. Kemudian perdebatan tentang birokrasi Salomo, dan ternyata para ahli juga belum menemukan bukti yang jelas. Orang bijak profesional, apakah pada zaman kuno ada yang namanya orang bijak profesional, di mana mereka itu kemudian menjadi guru-guru yang mengajar kepada umat. Tapi ini juga dikatakan belum ada bukti yang jelas. Hikmat sekuler. Nah, apakah kita bisa mengatakan hikmat dari bangsa lain? Karena misalnya Amsal ya jelas kelihatannya ada hikmat dari bangsa lain. Hikmat dari bangsa lain juga, apakah kita bisa mengatakan hikmat sekuler? Dan didebatkan nggak bisa, karena apa? Karena dunia kuno pada waktu itu, saudara ya, segala sesuatu bukan cuma Israel, bagi bangsa lain pun segala sesuatu dalam kehidupan mereka berkaitan dengan Allah mereka, berkaitan dengan iman ya. Jadi ini adalah hal-hal yang diperdebatkan. Dan sekali lagi ya, kalau menurut saya keunikan daripada buku ini adalah banyak sekali memasukkan apa yang sudah diperdebatkan selama ini supaya kita lebih mengerti sebenarnya apa yang kemudian menjadi perdebatan di kalangan para akademisi. Kemudian juga hikmat di Israel apakah dikembangkan dari rumah? Dan argumentasi lebih menunjukkan bahwa hikmat di Israel berkembang bukan di istana seperti tadi awal pemikiran para ahli, tetapi bukan di istana, karena itu kemungkinan itu adalah hikmat rakyat ya, dan ini misalnya merupakan pandangan Westermann dan Golka. Atau hikmat keluarga, misalnya kan di dalam Amsal awal kan banyak sekali nasihat seorang ayah terhadap anaknya ya, sehingga dikatakan hikmat keluarga. Ini adalah pandangan Fontaine misalnya. Kemudian konteks pembelajaran Israel kuno, dikatakan bahwa konteks pembelajaran Israel kuno terutama keluarga dan juga ada sekolah ya, dan juga istana, yaitu menurut Crenshaw misalnya. Nah, kemudian pengaruh hikmat di dalam Alkitab bahasa Ibrani, di mana mau mengatakan bahwa kata hikmat itu tersebar di banyak kitab-kitab ya di dalam Alkitab ini. Nah, kemudian next kita melihat bab 4 mengenai Amsal. Diberikan struktur keseluruhan kitab Amsal dan diberikan contoh struktur yang berbeda daripada para ahli yang berbeda. Kemudian bentuk literer, di mana kitab Amsal sepenuhnya ditulis dalam bentuk puisi.
Ya, kenapa? Kelihatannya supaya lebih mudah untuk dihafal ya. Jadi kitab Amsal itu biasanya puisi, karena itu biasanya kita menyebut kitab hikmat itu juga adalah kitab puisi. Nah, ada Amsal yang berupa instruksi, tentu saja yang berupa nasihat, ada yang berupa kalimat hikmat, yaitu kalimat yang tidak langsung berupa nasihat ya. Kemudian ada bentuk-bentuk lainnya, misalnya Amsal yang memakai angka ya, 3, 4, begitu kan, kita bisa melihat beberapa Amsal seperti itu. Ada Amsal yang adalah akrostik, misalnya istri yang cakap ya, itu 22 ayat saudara ya, dan setiap ayatnya itu menuruti urutan abjad Ibrani. Kemudian ada fitur-fitur gaya lainnya seperti efek bunyi, tapi biasanya kalau efek bunyi itu akan hilang di dalam terjemahan ya, sehingga kalau kita membaca terjemahan ini pasti tidak akan ketahuan. Nah, kemudian apa itu Amsal? Amsal itu adalah sebuah refleksi terhadap kehidupan yang dikristalkan dalam sebuah kalimat singkat yang mudah diingat. Dan kemudian karena Amsal muncul kata-kata ini ya, kemudian diberikan pendusta, pemfitnah, pengumpat dan sebagainya. Ya, dan Amsal itu kan banyak juga berbicara tentang antara orang benar dan orang fasik, orang bijak dan orang bodoh. Dan itu sebenarnya adalah istilah-istilah yang sama ya, saudara ya. Orang benar, orang bijak itu artinya orang yang taat kepada Tuhan, orang fasik, orang bodoh adalah orang bebal yang tidak taat kepada Tuhan, walaupun tentu saja mereka juga merupakan bagian dari umat Tuhan. Penggunaan kata-kata yang bijak ya, seperti dikatakan bahwa seringkali ditekankan di dalam Amsal kita jangan banyak bicara, kita harusnya berpikir sebelum berbicara, mendengar sebelum berbicara dan seterusnya. Nah, kemudian kita melihat penggabungan kitab Amsal ya, diberitahu bahwa, dan saya rasa kita sudah tahu ya, ini dikumpulkan setidaknya dari zaman Salomo karena memang dikatakan Amsal Salomo. Apakah itu oleh Salomo atau untuk Salomo, berarti itu dari zaman Salomo. Dan juga setidak-tidak sampai Hizkia, karena ada perkataan Amsal Salomo yang dikumpulkan pada zaman Hizkia. Sehingga kitab Amsal juga sebenarnya diambil dari ya koleksi-koleksi yang ada pada waktu itu. Nah, susunan kalimat-kalimat mungkin berdasarkan tematis, berdasarkan verbal, yaitu kata yang mirip atau sama, atau bunyi yang sama. Nah, Amenemope dan Amsal 22 sampai 24. Nah, diperkirakan bahwa Amsal 22 sampai 24 kok mirip sekali dengan instruksi dari Amenemope dari Mesir ya, sehingga ini juga kemudian dijelaskan atau ditunjukkanlah setidak-tidaknya ada pemikiran-pemikiran seperti ini. Kemudian hikmat perempuan di dalam kitab Amsal. Ada beberapa figur perempuan di dalam kitab Amsal dan mereka memiliki peran yang signifikan ya. Jadi perkataan Ibu Lemuel misalnya istri yang cakap ya. Dan tentu saja kata hikmat itu sendiri adalah feminin, saudara-saudara ya. Sehingga hikmat perempuan di dalam kitab Amsal juga kemudian diperdebatkan atau dibicarakan. Kemudian hikmat Amsal dan teologi. Nah, orang sering sekali berpikir bahwa Amsal itu kan tidak ada teologinya. Tetapi sebenarnya ada, karena itu konsep seperti takut akan Yahweh, ya, ayat yang sangat terkenal, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan misalnya ya, sehingga berarti kan ini sangat berkaitan dengan teologi. Hikmat dan penciptaan kita bisa melihat di dalam Amsal 8 misalnya ya, digambarkan hikmat itu sudah ada dari awal bersama-sama dengan Allah di dalam penciptaan. Kemudian konsep pahala dan retribusi ini jelas ya, banyak sekali di dalam Amsal-Amsal tersebut. Nah, hikmat setelah kitab Amsal itu berbicara berlanjut dalam pemikiran Yudaisme dan permulaan kekristenan ya. Jadi kitab Amsal itu kemudian mempengaruhi pemikiran di dalam Yudaisme dan awal kekristenan. Nah, bab 5 berbicara tentang Ayub. Diberikan struktur kitab Ayub. Nah, garis besar singkat prolog ya, kemudian perkataan Ayub dan sahabat-sahabatnya, perkataan Elihu, perkataan Allah dan respon Ayub, dan epilog. Nah, kita melihat masuk kepada penulisan kitab Ayub. Nah, saudara, kita melihat bahwa dilihat bahwa kisah prosa awal dan akhir kitab Ayub ditulis dalam bahasa prosa, sedangkan kan kita tahu ya percakapannya itu di dalam bahasa puisi, sehingga diperdebatkan apakah itu sebenarnya memang menjadi satu bagian dari awalnya atau bukan.
Babak ketiga, perkataan ketiga, mengapa babak ketiga maksudnya percakapan Ayub dengan teman-temannya dianggap kok agak berbeda dengan sebelumnya ya, di mana sekarang teman-temannya berkata dengan sangat singkat ya, kemudian jadi ada pandangan-pandangan. Ayub 28 perdebatan apakah ini sebenarnya adalah perkataan Ayub misalnya. Perkataan Elihu juga didebatkan apakah bagian ini merupakan bagian dari kitab Ayub dari awal atau kemudian ditambahkan. Perkataan Yahweh, perdebatan apakah perkataan Yahweh yang kedua juga merupakan dari awal atau tambahan. Kemudian pembentukan kitab, perdebatan tentang pembentukan kitab Ayub ya. Jadi saudara kalau mau tahu perdebatannya ya itu dituliskan di sini. Kemudian teks dan bahasa kitab Ayub ditemukan bahwa ada 100 kata dalam kitab Ayub yang tidak ditemukan saudara dalam kitab lain. Sedangkan penanggalan dan penulisan kitab Ayub itu tidak dapat ditentukan. Talmud ya, jadi tafsiran orang Yahudi mengkaitkan dengan Musa, tetapi para ahli sekarang mengatakan kita tidak tahu deh ya penanggalannya kapan. Kemudian literatur kuno yang sebanding dengan kitab Ayub, ada kemiripan dikatakan dengan tulisan Sumeria dan Babilonia kuno. Kemudian kitab Ayub sebagai literatur, ada berbagai literatur yang berbeda ya di dalam tulisan. Dan kemudian epilog juga ada perdebatan apakah epilog ini merupakan tambahan ya, karena dikatakan kok jadi agak berbeda di mana Ayub memberi nama kepada anak-anak perempuannya dan sebagainya ya. Nah, pesan kitab Ayub pada dasarnya adalah dikatakan ini dasar untuk keberanian di hadapan misteri penderitaan. Penderitaan dapat memperdalam pengenalan kita akan Allah, karena kan akhirnya Ayub mengatakan kalau dulu dia hanya mendengar, sekarang dia melihat Allah. Menghargai kehadiran Allah itu sendiri, kemudian pembenaran Allah, tantangan terhadap pemahaman diri manusia. Nah, respon pembaca mau mengatakan ada pandangan bahwa ada respon yang berbeda dari pembaca yang berbeda, karena itu respon pembaca itu penting. Kemudian ternyata ada pembacaan feminis terhadap kitab Ayub, di mana melihat peran istri Ayub dan Ayub memberi nama ketiga anak perempuannya sebagai sesuatu yang penting. Pembacaan teologi pembebasan ya melihat bahwa ini berkaitan dengan penderitaan orang-orang yang tidak bersalah ya. Dan kemudian tentu saja bacaan lebih lanjut. Nah, kemudian kita melihat berikutnya adalah pengkhotbah. Saudara, pengkhotbah Ibraninya adalah Kohelet ya. Jadi siapakah Kohelet ini? Jadi perdebatan Kohelet ini apakah Salomo, apakah satu orang, apakah beberapa orang ya. Kita tahu kitab pengkhotbah banyak sekali perdebatan ini. Kemudian teks dan bahasa kitab pengkhotbah perdebatan apakah dipengaruhi oleh bahasa Aram misalnya. Kemudian juga kapan dan mana Kohelet hidup ya, jadi kembali juga diperdebatkan. Sang penulis dan kitabnya, perdebatan tentang penulis dan perkataan lain selain daripada Kohelet. Jadi memang ada pandangan bahwa kitab pengkhotbah itu selain Kohelet ada orang-orang lain ya, karena itu digambarkan juga ada pandangan-pandangan yang berbeda. Kemudian struktur literer diberikan beberapa struktur yang berbeda dari ahli yang berbeda, sehingga garis besar secara singkat ya pengkhotbah. Nah itu kemudian dijelaskan sedikit. Kemudian bentuk literer, ada bentuk puisi dan prosa di dalam kitab pengkhotbah, dan mengenai genre literernya tidak ada konsensus. Nah, pengaruh pada kitab pengkhotbah diperdebatkan apakah ada pengaruh asing pada kitab pengkhotbah. Kemudian juga Kohelet, pengkhotbah itu pesimis, skeptis, atau pengkhotbah kebahagiaan ya. Jadi memang kitab pengkhotbah itu banyak sekali ya, saudara, perdebatan-perdebatan, dan buku ini jadi memang menggambarkan banyak sekali ya perdebatan-perdebatan yang ada. Kemudian tema teologis ya, mengenai Allah digambarkan sangat transenden ya. Allah di dalam kitab pengkhotbah digambarkan sangat transenden ya, bahwa segala sesuatu manusia tidak bisa mengontrol waktu, Allah yang mengontrol segala. Kemudian relasi Allah dengan manusia, Allah memberikan anugerah tetapi juga tugas kepada manusia ya. Dan kemudian hikmat, salah satu yang Allah berikan kepada manusia adalah hikmat, karena itu pengkhotbah juga sangat menekankan pentingnya hikmat. Kematian. Nah, kematian ini saudara merupakan penekanan utama dalam kitab pengkhotbah.
apa yang diterjemahkan kesia-siaan di dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya hevel, hevelim, dan hevel itu sebenarnya mau menekankan sesuatu yang singkat. Jadi sebenarnya penekanan utama dari kitab Pengkhotbah adalah dia merefleksikan ya apa gunanya manusia itu bersusah payah ketika kemudian harus mati. Kitab Pengkhotbah dan kanon Alkitab perdebatan mengapa kitab ini perlu dicantumkan dalam kanon oleh orang Yahudi tentu saja. Tapi berarti perdebatannya bukan bahwa ini ada dalam kanon atau tidak. Tapi karena memang Pengkhotbah dilihat sudah dalam kanon, maka perdebatannya adalah mengapa perlu dicantumkan dalam kanon. Nah, kemudian yang terakhir, Kidung Agung ya, kita melihat bab terakhir Kidung Agung. Kepenulisan apakah Salomo penulis kitab dalam hal ini kitab Kidung Agung sebenarnya ya, apakah Salomo adalah penulis kitab Kidung Agung? Walaupun tentu saja Alkitab sudah mengatakan ini adalah Kidung Agung Salomo, tetapi arti dari Salomo itu, saudara, itu bisa oleh, bisa kepada, bisa berkenaan dengan, bisa itu adalah tradisi literal Salomo. Jadi para ahli juga memperdebatkan sebenarnya Salomo penulisnya atau bukan. Kemudian teks dan bahasa, teks Ibrani yang terjaga dengan baik, kosakata, ada 47 kata yang tidak muncul dalam kitab lainnya. Kemudian bahasa dan penanggalan Kidung Agung ini juga diperdebatkan. Ya, tentu saja mereka yang melihat Salomo dan yang bukan Salomo akan melihatnya berbeda. Ya, diperdebatkan dan juga adanya pengaruh asing dalam kitab Kidung Agung. Sehingga pendanggalan kitab Kidung Agung tidak dapat dipastikan. Nah, kitab Kidung Agung sebagai puisi cinta, jadi ada pandangan-pandangan puisi cinta Sumeria, puisi cinta Akadia, Ugarit, Mesir, dan Tamil. Ya, jadi dilihat sebagai puisi cinta. Kemudian bentuk literal dan gambaran. Ada beberapa bentuk literer yang berbeda, termasuk misal yang paling populer mungkin ya dan dikatakan di sini adalah wasf. Wasf itu adalah deskripsi yang menggambarkan tokoh perempuan maupun lelaki di dalam sebuah pernikahan ya. Jadi ada yang melihatnya seperti demikian. Dan kemudian struktur ya, kitab Kidung Agung itu diberikan Kidung Agung 1 sampai berapa ya. Kemudian penafsiran. Nah, ini yang menarik. Penafsiran Kidung Agung, Saudara, orang-orang Yahudi dulu melakukan penafsiran alegoris ya. Penafsiran alegoris artinya apa? Melihat makna yang ada sebagai lambang dari makna yang lebih dalam. Karena itu orang Yahudi melihat Kidung Agung itu menunjukkan relasi antara Allah dengan umatnya, dan nanti gereja melihat itu sebagai relasi Kristus dengan gerejanya. Tapi penafsiran alegoris kelihatannya sudah tidak populer lagi. Sekarang yang lebih ditekankan adalah penafsiran alamiah atau alami atau harafiah, yaitu sebagai puisi cinta antara laki-laki dan perempuan. Ada yang menafsirkan sebagai penafsiran kultus, sebagai pernikahan kudus antar para Allah. Ya, karena di dalam dunia kuno kan Allah-Allah itu juga menikah ya, jadi ada yang menafsirkan demikian. Dan kemudian penafsiran feminis, yaitu sebuah teks pembebasan bagi perempuan menunjukkan kesetaraan moral dan intelektual perempuan dan laki-laki ya. Jadi diberikan ada berbagai penafsiran mengenai Kidung Agung. Sedangkan pesan daripada kitab Kidung Agung lebih dilihat sebagai perayaan cinta dan seksualitas manusia. Jadi kemudian ada bacaan lebih lanjut, glosarium itu penjelasan nama dan istilah yang dipakai. Jadi saudara kita ini ya secara singkat apa yang dituliskan di dalam buku ini ya menurut saya ini adalah buku yang sangat baik, terutama memang memberikan kita perdebatan-perdebatan yang ada ya mengenai kitab-kitab tersebut, dan itu diberikan dengan cukup detail walaupun mungkin agak membingungkan kalau kita tidak tahu perdebatannya. Tetapi menurut saya ini adalah sesuatu yang baik untuk kita ketahui ya, supaya kita kemudian mengetahui adanya perdebatan-perdebatan yang ada. Selain tentu saja ini juga memberikan tafsiran-tafsiran, walaupun tentu saja karena ini adalah kita menjelajahi, ini tidak boleh kita lihat sebagai buku tafsiran, saudara ya. Tapi ini sebuah buku yang mungkin boleh kita katakan lebih daripada sebuah pengantar, ya. Walaupun tentu saja tidak sedetil komentari misalnya. Tapi terutama menurut saya keunggulan daripada
daripada buku ini adalah memberikan banyak sekali perdebatan-perdebatan yang ada tentang banyak hal berkaitan dengan kitab-kitab yang bersangkutan. Oke, saya serahkan kepada MC. Ya, baik. Terima kasih Bu Ina untuk pemaparannya. Untuk melengkapi, hadir bersama kita Pak Yahya Kristianto, lead editor kami di dalam penyusunan buku ini. Boleh Pak untuk menjelaskan dari sisi editorialnya? Silakan Pak. Belum Pak suaranya Pak. Iya, terima kasih. Apakah sudah terdengar? Sudah. Bu Ina, terima kasih atas uraiannya yang lengkap. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan sedikit tentang buku ini sendiri. Buku ini menjelajah Perjanjian Lama jilid 3, itu tebalnya 340 halaman. Ukurannya sama dengan buku-buku yang sebelumnya, menjelajah Perjanjian Lama jilid 1 dan 2. Ukurannya 15 cm kali 23 cm. Jadi ini ukuran buku besar dan lebih tipis daripada buku menjelajah Perjanjian Lama jilid 2 yang pernah dibedah oleh Ibu Ina juga waktu itu. Untuk buku Perjanjian Lama jilid 3 ini yang ditulis oleh Ernest Lucas. Penulisnya Ernest Lucas ini adalah seorang doktor PhD. Dia adalah seorang pendeta yang pernah menjadi direktur Institut Pendidikan Kristen di London dan juga menjadi dosen di Liverpool, di Bristol. Itu tahun beliau sudah sangat senior ya usianya juga. Karena itu beliau menjadi dosen pada sekitar tahun 1990-an. Jadi beliau adalah sangat menurut pengantar buku ini dikatakan sangat mumpuni lah dalam bidang ini. Beliau adalah dosen di bidang studi biblika. Itu dari sisi penulis. Kemudian tentang penerjemahan sendiri, tadi Bu Ina mengungkapkan banyak puisi, memang Mazmur dan kitab yang lain yang dibahas dalam buku ini banyak menyampaikan, banyak berisi tentang puisi. Nah, dari sisi penerjemahan, menerjemahkan puisi adalah sebuah tantangan. Jadi tim kami sudah berusaha sedapat mungkin, semampu kami menerjemahkan puisi-puisi yang bukan dari kitab Mazmur, tapi dari sumber-sumber lain yang dicantumkan dalam buku ini. Tapi menurut kami, tim kami, editor, terjemahan puisi-puisi itu sudah cukup. Ya, semoga Bapak Ibu yang membaca nanti akan mengerti, akan memahami isi dari setiap puisi itu, karena kami sudah mengolahnya, sudah menerjemahkan dan mengedit sebagus mungkin. Itu dari sisi penerjemahan. Kemudian kalau saya belum menyampaikan, buku ini seperti yang Bu Ina tadi bilang sangat bagus. Ini melengkapi buku menjelajah Perjanjian Lama jilid 1 dan 2. Jilid 1 itu tentang kitab Mazmur, jilid 2 tentang kitab sejarah. Bagi Bapak Ibu yang sudah mempunyai buku jilid 1 dan jilid 2, tentunya akan lebih lengkap lagi pengetahuannya kalau dilengkapi dengan buku ketiga. Dan buku yang terakhir adalah menjelajah Perjanjian Lama jilid 4. Itu akan kami terbitkan awal tahun depan. Itu membahas tentang kitab nabi-nabi. Seandainya 4 buku ini bisa dimiliki, bisa dibaca, dipelajari, tentunya ya Bapak Ibu yang membaca akan sangat diberkaya dengan apa yang ditulis di setiap buku. Terima kasih, itu Pak Petra. Baik Pak Kris, terima kasih. Kita sudah mendapatkan gambaran lengkap ya dari buku menjelajah Perjanjian Lama
jilid yang ketiga ini, baik berupa isi dan juga dari sisi editorialnya. Saat ini kita buka pertanyaan untuk kita semua yang hadir di sini. Jikalau ada, silakan bisa mengangkat tangan, raise hand dari fitur itu yang ada di Zoom, atau mengetik di kolom chat. Di kolom chat nanti akan dibacakan. Ya, silahkan. Kalau dari saya sendiri, tertarik itu Bu sebenarnya di kitab Kidung Agung. Bagaimana sih pandangan penulis tentang yang mungkin jika kita membaca pertama kali kitab Kidung Agung itu kita akan merasa ini adalah sesuatu yang maaf ini vulgar. Apakah ada dibahas soal itu Bu di buku itu, soal Iya, sensualitas atau seksualitas? betul, karena tetapi kan dilihat bahwa itu bukan sesuatu yang salah ya, dan harusnya kita melihat bahwa itu bukan sesuatu yang vulgar karena kan dipakai bahasa-bahasa puisi yang sebenarnya bukan vulgar, tapi jelas memang ini berbicara tentang seksualitas. Kan itu kenapa dikatakan bahwa pesan kitab Kidung Agung adalah perayaan cinta dan seksualitas manusia. Dan dilihat bahwa itu kan bukan sesuatu yang salah dong. Allah memang menciptakan laki-laki dan perempuan, dan tentu saja seharusnya hubungan suami istri itu merupakan sesuatu yang indah kan di mata Tuhan, selama tentu saja dilakukan di dalam konteks ya suami istri. Jadi memang ini jadi tidak lagi memakai penafsiran alegoris. Jadi Ernest Lucas lebih melihat bahwa ini berbicara tentang perayaan cinta antara laki-laki dan perempuan. Dan ini tentu saja sebenarnya kalau kita pikirkan adalah sesuatu yang penting ya, karena apa? Tuhan itu melihat bahwa relasi suami istri adalah relasi yang paling penting dari antara semua relasi manusia. Jadi kalau kemudian memberikan kita sebuah kitab untuk merayakan relasi tersebut, ya saya rasa sangat pantas ya. Ya. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Ya, setuju Bu untuk yang soal itu tadi. Kita memang sebenarnya itu banyak hal yang saya itu kalau bicara soal kitab, jika ingin memperdalam tentang Tuhan itu jelas bagaimana kasih pada Tuhan itu jelas bagaimana belajar dari Tuhan Yesus itu. Tetapi kalau kasih kepada sesama manusia itu yang seringkali kita belajarnya dari siapa? Apakah dari Tuhan Yesus juga? Ini yang kayak gini kan penting. Dan dalam buku ini Bu, sebenarnya ada nggak sih Bu ya, hal-hal yang Ibu setuju dan nggak setuju gitu? Ada pandangan-pandangan saya yang berbeda ya, jadi mengenai pengkhotbah, mengenai Kidung Agung, tapi di sini pun juga mereka sudah menunjukkan ada pandangan-pandangan yang berbeda. Bahkan di kitab Kidung Agung sekarang kan ada tafsiran yang melihat bahwa ada 3 tokoh ya, boleh dikatakan sebagai cinta segitiga. Nah tentu saya tidak setuju, tetapi Ernest Lucas juga melihat bahwa tidak ada dasar untuk menafsirkan seperti itu. Ya jadi di sini kelihatannya buku ini mau menunjukkan bahwa ini lebih ke arah memang merupakan gambaran mengenai puisi cinta di sini. Kalau saya secara pribadi saya melihat bahwa ini bukan hanya sekedar puisi cinta, tapi sebenarnya ada sebuah alur yang kelihatan ya di dalam relasi yang suami istri yang digambarkan di dalam Kidung Agung tersebut misalnya. Jadi kalau berbicara apakah bisa ada pandangan berbeda, ya karena memang sekarang para ahli itu banyak sekali pandangan yang berbeda ya, terutama kitab pengkhotbah, kitab Kidung Agung itu luar biasa banyaknya perdebatan. Baik. Ada pertanyaan di kolom chat Bu. Kenapa kira-kira para hamba Tuhan atau pengkhotbah sangat jarang bicara tentang Kidung Agung ini?
Nah, mungkin karena memang sekarang dilihat sebagai relasi suami istri mungkin rada risih ya kalau di dalam khotbah umum ya, apalagi khotbah umum kan ada remaja pemuda. Tapi saya rasa pembinaan saya sendiri sering sekali diminta gereja untuk melakukan, tapi memang tidak sebagai khotbah umum tetapi sebagai pembinaan. Dan saya rasa Kidung Agung itu sangat baik loh untuk misalnya pasutri ya, pasangan suami istri, atau sebenarnya dibawakan juga kepada pasangan yang mau menikah ya di dalam misalnya pranikah gitu loh, seminar pelajaran-pelajaran pranikah. Cuman memang saya rasa mungkin hamba Tuhan menganggap agak risih kalau kebaktian umum barangkali ya, karena kan ada remaja pemuda seperti itu. Jadi karena itu mungkin kenapa tidak banyak dikhotbahkan. Oke. Semoga menjawab ya Pak klien. Ada tanggapan dari rekan-rekan yang lain mungkin soal ini buku Menjelajah Perjanjian Lama jilid yang ketiga ini. Soal istilah Bu, sastra hikmat, dan kalau di daftar isi tadi disebutkan literatur hikmat. Kira-kira yang lebih pas yang mana itu Bu? Kalau menurut saya, nah tadi dikatakan sebenarnya kata hikmat itu muncul terutama di dalam kitab Amsal, Pengkhotbah dan Ayub ya. Tetapi kita juga bisa melihat misalnya di dalam Mazmur juga kan berbicara tentang orang benar dan orang fasik, Mazmur 1 itu sendiri, sehingga kalau Mazmur juga berbicara tentang hikmat tentu saja ya Mazmur 19, Mazmur 119 itu Mazmur 119 kan itu semuanya berbicara tentang firman Tuhan dan tentu saja itu berkaitan dengan hikmat misalnya. Sehingga saya sih setuju bahwa kelima kitab ini diberikan sebagai kitab hikmat. Apalagi kan tadi dikatakan ya hikmat, walaupun di sini ditekankan hikmat dalam Amsal, tapi memang secara umum hikmat itu adalah memiliki keahlian dalam menjalankan hidup. Dan saya rasa 5 kitab ini yang kita masukkan di dalam kitab hikmat, itu kan memang terutama memberikan kita hikmat di dalam menjalankan hidup baik dengan Allah, tetapi juga terutama dengan sesama. Ya, karena itu kenapa saya setuju bahwa 5 kitab ini kemudian disebut sebagai kitab hikmat. Oke. Tadi ada juga contoh-contoh soal apa di Mazmur ataupun di Kidung Agung Bu. Memang pembahasannya ada tema tertentu. Kira-kira ada nggak pada Kalau Kidung Agung memang tidak ada kata hikmat, tapi kan Kidung Agung itu terutama membicarakan bagaimana kita bisa mempunyai relasi yang baik dengan pasangan kita. Dan ini kan idenya sama dengan hikmat. Hikmat itu adalah keahlian dalam menjalankan hidup. Nah, sekarang supaya kita memiliki keahlian dalam menjalankan hidup kan berarti kita harus mempunyai keahlian dalam menjalankan relasi. Sedangkan Kidung Agung kan terutama bicara tentang relasi antara laki-laki dan perempuan. Karena itu menurut saya ya pas dong Kidung Agung juga berbicara soal hikmat. Walaupun kata hikmat tidak muncul di dalam Kidung Agung. Oh, iya. Kalau secara teks sendiri Bu, itu ada padanannya atau kesejajarannya dengan yang di Perjanjian Baru atau enggak Bu itu Bu? Atau Kata paling tidak hikmat konsep? maksudnya? Bisa didialogkan dengan selama ini kan kita seringkali kalau melihat Perjanjian Lama itu dari sisi Perjanjian Barunya gitu. Nah, ini ketika dibalik gitu kita lihat Perjanjian Baru dari sisi ininya apa hikmatnya itu bisa nggak? Bisa banget kan harusnya karena Iya, karena kan sebenarnya baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru kan memang mengajarkan kita dong bagaimana untuk mempunyai keahlian dalam hidup, dan baik PL maupun PB kan setuju bahwa kita seharusnya mengasihi Allah dan mengasihi sesama, dan itu kan dalam bentuk relasi. Kasih itu kan muncul dalam bentuk relasi. Sehingga saya rasa ya kaitan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mengenai hikmat seharusnya merupakan sesuatu yang dapat kita lihat ya. Iya. Baik, ini sangat menarik sebenarnya ini. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin mengungkapkan pertanyaan? Soal tulis-menulis mungkin ketika ingin mengeksplorasi kitab Mazmur atau Kidung Agung, poin-poin apa yang memiliki
nilai jual, dalam artian di sini bisa membuat ketertarikan yang relevan dengan problem masa kini, Bu. Kalau menurut saya ya, kitab hikmat semuanya itu sangat gampang untuk kita relevansikan. Sebenarnya kan setiap Alkitab seharusnya kita memang semua Alkitab, semua doktrin itu mempunyai relevansi di dalam kehidupan kita. Cuman kadang-kadang ketika kita misalnya membaca kisah sejarah kan tidak semua orang mudah untuk kemudian melihat relevansinya dengan kehidupan kita. Tapi kalau kitab-kitab hikmat karena memang berbicara tentang bagaimana supaya kita mempunyai keahlian di dalam menjalankan hidup, menurut saya akan lebih mudah tuh bagi kita untuk bisa melihat relevansinya di dalam kehidupan. Ya, jadi memang karena itu kenapa misalnya Mazmur misalnya orang kalau sedih terutama ya, kenapa sukanya membaca kitab Mazmur? Karena kan bisa melihat bahwa penulis pemazmur itu bisa mewakili jeritan hati mereka tuh ketika berbicara kepada Tuhan misalnya, atau ketika kita perlu bertobat kita kemudian membaca mazmur-mazmur yang berbicara tentang pertobatan. Ya, sehingga kitab-kitab hikmat memang kalau menurut saya merupakan sesuatu yang lebih mudah untuk kita melihat relevansinya dengan kehidupan kita. Berarti untuk kehidupan rumah tangga pun sebenarnya bisa, Bu, ya? Bisa, dan terutama ya Kidung Agung kan memang untuk kehidupan rumah tangga. Ya, sedangkan yang lain Amsal juga tentu saja memberikan banyak nasihat juga bagaimana menjalankan kehidupan rumah tangga ya. Tapi memang yang paling jelas itu adalah di dalam kitab Kidung Agung tuh kalau kita mau berbicara tentang kehidupan rumah tangga. Iya. Ini ada pertanyaan dari Mas Bang Irvin. Apakah dalam buku ini memberikan gambaran kepada pembaca bagaimana mengkontekstualisasikan kitab Kidung Agung yang banyak memberikan gambaran relasi suami istri? Nah, dalam hal itu ketika berbicara mengenai ayat-ayatnya ada ya, tetapi seperti saya katakan memang kita tentu saja tidak bisa mengharapkan seperti kalau seperti komentari ya. Karena kan kemudian saudara ini diberikan maksud saya itu dia memberikan juga mengenai ayat-ayat ini. Ya, jadi saya misalnya ya, saya bacakan Kidung Agung 1 ayat 5-6. Ini adalah puisi pendek di mana sang perempuan mendeskripsikan dirinya sendiri dengan sikap malu-malu kepada putri-putri Yerusalem. Ia sensitif mengenai penampilannya yang berwarna gelap. Nah, sebenarnya dengan itu kita mudah kan menarik ya kepada relevansi kehidupan kita kan. Kita selalu saja ada hal-hal yang kita sensitifkan misalnya. Ya, arti dari ayat 6b kurang jelas, tapi sehubungan dengan konteksnya ayat ini mungkin menunjukkan bahwa kurangnya perawatan sang perempuan untuk penampilan dirinya telah membuat saudara laki-lakinya marah dan seterusnya. Tapi intinya kita ketika membaca ini tentu saja ini tidak secara khusus kemudian mengatakan kita bisa mengaplikasikan misalnya. Ini kan bukan komentari, bukan buku devotional. Ya, jadi dalam hal ini tetapi menurut saya kita dengan mudah bisa melihat relevansinya di dalam kehidupan kita. Cara terbaik untuk menggunakan buku ini bagaimana, Bu, ya berarti itu? Ini lebih ke arah ya, sekali lagi ini bukan komentari, jadi jangan berpikir bahwa dengan membaca buku ini kita kemudian sudah bisa melihat detail semua ya. Tetapi ini menurut saya memberikan kita kemudian pemahaman tentang kira-kira ya kitab ini berbicara tentang apa, dan terutama juga isu-isu kira-kira penulisnya siapa, kemudian dituliskan pada masa apa, dan seperti yang saya katakan yang sangat banyak itu berbicara juga tentang perdebatan-perdebatan yang ada. Jadi memang buku seperti ini bukan buku devotional ya, ini lebih mengacu kepada kepada akademisi lah ya. Jadi lebih ke arah supaya kemudian kita bisa mengerti perdebatan-perdebatan yang ada dan membawa kita untuk kemudian lebih memahami apa yang terjadi seputar dengan kitab itu. Tapi tentu saja untuk kemudian kita mengerti lebih dalam, kita perlu membaca komentari. Ya, ini ada yang menarik, Bu, di kolom chat, Bu. Dari Pak Setiadi. Mengapa Hari Raya Pondok Daun yang berbeda dengan Hari Raya Pentakosta kurang populer bagi gereja-gereja di Indonesia? Apakah perayaan tersebut dianggap tidak relevan secara liturgis?
Nah, kita sebenarnya memang sudah tidak merayakan perayaan yang PL ya. Kenapa misalnya Paskah dan kemudian Pentakosta itu kemudian relevan? Karena ada Paskah PB gitu loh, dan memang Tuhan mengkaitkan antara Paskah PL dan kemudian dengan Paskah PB karena Tuhan Yesus memang matinya pada perayaan Paskah kan. Sedangkan Pentakosta kemudian bertepatan dengan turunnya Roh Kudus. Karena itu kenapa perayaan Paskah dan Pentakosta bagi kita lebih relevan. Sedangkan Pondok Daun enggak ada ininya ya. Jadi enggak ada pasangannya lah, enggak ada pasangannya di PB ya. Kan itu kenapa kita kemudian lebih tidak mengerti mengenai Pondok Daun. Itu semacam parting of the ways-nya itu di situ Bu ya. Kita berpisah dengan Yudaismenya itu di situ ya. Ya, walaupun mereka juga mereka juga sudah menambahkan yang lain, mereka menambahkan Hanukkah, mereka menambahkan Purim kan. Ya, jadi bagi orang Yahudi ada juga perayaan-perayaan yang lainnya yang kita tidak rayakan kan. Purim dan Hanukkah kan tidak kita rayakan, walaupun Purim dikatakan di dalam kitab Ester, Hanukkah itu sama sekali tidak ada kaitannya karena itu di dalam intertestamental ya. Jadi memang kita berbeda lah ya. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Boleh ditanyakan secara langsung melalui video, melalui ini percakapan. Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu, saya akan berbagi Mas info ya. Boleh Mas Petra? Boleh tanya Mas? Oh ya, silakan Pak Jeff. Oh ya Bu Ina, soal ini Bu, kalau konsep pemahaman kematian di Perjanjian Lama berarti belum mengenal adanya neraka begitu ya Bu ya? Di dalam buku itu apa disampaikan begitu Bu yang tadi Ibu sampaikan? Iya, kematian itu orang pergi ke dunia orang mati. Tapi sebenarnya di PB pun juga digambarkan kita mati pergi ke dunia orang mati. Neraka dan langit baru bumi baru kan belum ada. Itu kan nanti sesudah Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Ya, karena itu digambarkan bahwa orang mati itu pergi ke dunia orang mati. Cuman bahkan di PL walaupun tidak banyak sudah tersirat ya bahwa tadi ya seperti yang kita lihat di dalam Mazmur bahwa dunia orang mati bukan tujuan akhir kita. Ya, karena itu seharusnya kemudian tentu saja lebih jelas adalah tapi itu pun juga sudah ada di PL bahwa kita sebenarnya menantikan langit baru dan bumi baru ya. Jadi memang digambarkan orang mati itu pergi ke dunia orang mati. Saya rasa kita di PB pun harusnya mengerti seperti itu karena kan langit baru dan bumi baru itu baru akan ada setelah Tuhan Yesus datang kedua kalinya kan. Oh baik Bu, makasih Bu. Oke. Ya, Bu Ina, tadi yang Pak Setiadi tadi yang tentang Pondok Daun masih ada lanjutan pertanyaannya, Bu. Oke. Ini beliau menulis di chat, tetapi dalam Injil Yohanes Tuhan Yesus merayakan Hari Raya Pondok Daun. Loh iya dong, karena kan Tuhan Yesus adalah orang Yahudi dan pada waktu itu kan Yesus belum mati dan bangkit sehingga boleh dikatakan era perjanjian baru ya belum dong, era perjanjian baru kan nanti setelah Yesus mati dan kemudian bangkit. Jadi bahwa Tuhan Yesus dan para rasul pada waktu itu masih pergi ke merayakan Pondok Daun segala, iya dong. Yesus kan ada orang Yahudi, dia kan mentaati apa yang diperintahkan Taurat. Kan setelah kedatangan Yesus dalam arti setelah Yesus mati dan bangkit baru dong kita melihat ada perbedaan dengan perjanjian lama. Oke, semoga bisa menjawab kegelisahan Pak Setiadi ya. Dari Bu Lydia Vivi, Bu, ini terakhir Bu. Bu, kita tahu bahwa Alkitab itu adalah God's story of redemption. Boleh diberikan elaborasi tentang kitab-kitab hikmat sebagai bagian dari God's rescue story? Nah, memang kalau kita melihat di dalam 39 kitab PL, tidak semua kitab itu menceritakan sejarah.
Ya, jadi kitab hikmat itu memang tidak menceritakan sejarah itu, tetapi memang bukan cuma kitab hikmat, seperti kitab Imamat kan juga tidak menceritakan tentang sejarah. Kitab Ulangan juga boleh dikatakan karena Musa mengulangi lagi kisah-kisah yang ada. Jadi memang tidak semua kitab perjanjian lama itu menceritakan sejarah tersebut. Tetapi kan yang sangat penting juga adalah bagaimana supaya kita itu bisa sebagai umat Tuhan bisa menjalankan kehidupan yang berkenan kepada Allah dan berkenan kepada sesama. Nah, kitab-kitab hikmat mengajarkan itu. Jadi kita tidak melihat bahwa semata-mata kalau ada sejarahnya. Yang sejarahnya itu kan lebih ke arah Pentatyuk dan kitab sejarah. Kitab nabi-nabi pun walaupun berkaitan dengan ya sejarah tertentu di dalam perjalanan umat Tuhan, tetapi kan kitab nabi-nabi terutama berisi khotbah-khotbah sebenarnya, khotbah nabi kepada jemaatnya, ya. Jadi dalam hal ini kitab hikmat juga memang memberikan pengajaran bagaimana kita sebagai umat Tuhan bisa kemudian menjalankan kehidupan yang berkenan kepada Allah dan berkenan kepada sesama kita, maksudnya ya bisa menjalankan kehidupan yang baik dengan sesama kita. Oke. Semakin lengkap ya apa yang kita percakapkan di hari ini. Bapak Ibu, sebelum Bu Ina memberikan konklusi dari diskusi kita kali ini, ada beberapa informasi yang akan saya bagikan. Baik, yang pertama adalah ucapan terima kasih kami kepada Ibu Inawati Teddy sebagai narasumber di acara Sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Terima kasih Bu sudah membekali kami mereview buku Menjelajah Perjanjian Lama jilid yang ketiga. Kemudian ada paket yang akan kami lakukan, akan ada program paket Natal bagi para hamba Tuhan. Tujuannya adalah memperlengkapi para hamba Tuhan untuk dapat memaksimalkan bahan untuk mengajar, berkhotbah, dan juga meningkatkan kualitas pelayanannya. Bagi Anda yang tertarik, bagi kita semua yang tertarik, kita dapat memberikan nama dan alamat para hamba Tuhan yang akan kita berikan buku-buku ini. Paketnya seharga 650.000. Buku MPL 1, Menjelajah Perjanjian Lama jilid 1, jilid 2, dan jilid 3. Jadi sudah lumayan lengkap, meskipun nanti di jilid keempat masih ada lagi, tetapi untuk saat ini kita sudah menerbitkan 3 jilid dan bisa dipakai untuk melayani umat Tuhan di Indonesia ini. Untuk informasi bisa menghubungi Saudara Teddy atau transfer bisa melalui BCA 106 3006622 atas nama Yayasan Panjar Pijar Alkitab. Boleh di-scan langsung juga di layar, ada QR code. Dan acara SBSUI selanjutnya, Sejenak bersama Scripture Union Indonesia selanjutnya ada di tanggal 9 Desember bersama Pak Dhani Christopher dengan tema Menjelajah Silsilah Yesus. Kita akan mempergumulkan silsilah Yesus pada tanggal 9 Desember. Nah, demikian sharing dari saya. Bu Ina boleh menutup dengan konklusi dan kemudian berdoa bagi kita semua untuk menutup acara. Oke, baik. Menurut saya buku ini memang sangat baik untuk mahasiswa dan hamba Tuhan, terutama ya untuk mahasiswa dan hamba Tuhan karena banyak hal-hal yang sebenarnya bersifat akademis yang diberikan. Tapi tentu saja kita sebagai awam kalau kita mau mengetahui apa yang diperdebatkan, ya mengetahui dengan lebih dalam mengenai misalnya penanggalan penulisan kitab ini dan sebagainya dan hubungannya dengan misalnya ekstra biblika, yaitu kitab-kitab di luar Alkitab, ini juga adalah buku yang tentunya sangat membantu.
Ya, karena itu saya rasa sebagai seorang dosen saya juga melihat bahwa buku ini sangat berguna. Karena itu untuk MPL 1 dan 2 saya juga kemudian memasukkannya sebagai textbook ya untuk boleh dibaca, karena ini buku lebih dari buku pengantar. Dan maksudnya buku pengantar tetapi juga ada hal-hal, jadi buku pengantar biasanya tidak begitu banyak perdebatan-perdebatan yang pandangan-pandangan yang ada, tetapi ini kemudian diberikan dengan cukup detail. Karena itu menurut saya ini sangat baik untuk dimiliki oleh mahasiswa dan tentu saja hamba-hamba Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika kami boleh melihat menjelajahi Perjanjian Lama Jilid ketiga. Bersyukur untuk Scripture Union Indonesia yang sudah menerjemahkan sehingga kemudian ini bisa bermanfaat sekali bagi mahasiswa teologi maupun bagi hamba-hamba Tuhan dan juga bagi awam-awam yang mau mengetahui perdebatan-perdebatan yang ada di kalangan para akademisi. Kiranya Tuhan memberkati supaya buku-buku ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang melayanimu, supaya juga boleh menjadi pengetahuan yang sangat diperlukan, supaya mereka juga hamba-hambamu boleh kemudian lebih mengerti lagi kitab-kitab yang ada. Kami berdoa Tuhan yang terus memberkati setiap pelayanan hamba-hambamu dan memberkati juga Scripture Union Indonesia di dalam pelayanan mereka. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin.